bisa menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk bisa meningkatkan pendapatan dan nilai tukar dari para petani dan para penjual ikan. Jadi hari ini kita mau berdiskusi. Saya mau mendengar semua permasalahan yang sedang dihadapi dan apa solusi usulan dari Bapak Ibu sekalian untuk kami Pemprov sebagai pengambil kebijakan bisa ambil dari pabrik es. Ya. Ah? Ya emang dia tiba gini baru ABF-nya di mana? ABF-nya di sana. Berapa ton? Ini akan diisi full di sana. ABF-nya berapa jam? Ya, kemarin kita coba jadi 17 jam. Berapa minus berapa? Minus 40. 40. Ya. Ini baru renov juga kan? Ya. Ini di manage sama koperasi. Ya. Koperasi siap apa namanya? Kumparan minuman ini. 1 bulan berapa omset? Bapak ketua koperasi. Ya. 1 bulan berapa omset? Ya, sekitar 34. Kok dikit? Oh, omsetnya? Iya. Ya, kalau omsetnya itu kita di atas 100. Berapa PAD ke Pemprov berapa? Ya, setiap bulan saya bayarkan di atas 10 juta. Hitungan ABF-nya per berapa? Berapa rupiah per kilo? 400. Yang bulan kemarin, bulan tahun sebelumnya itu 500. Ini sudah turun. Kenapa turun? Abis renov kok bukan naik malah turun? Ya, karena memang dikasih dari ini begitu. Harusnya naik Pak Kadis, kita habis renov. Masih kira. Saya mulai tahun ini kasih target ya. Nggak capai target saya ganti boleh nggak? Siap. Oke. Kan kita harus cari cuan Pak. Mana cold storage-nya? Ini ya? Ini ABF, Bu. Oh. Cold storage-nya minus berapa? Cold storage-nya minus berapa? Ini cuma 10. Kok nggak ada stok? Nggak ada stok ya? Ini harusnya minus 20 kan? Iya. Kenapa cuma minus 10? Orang sini peras, Bu. Oh. Jual kemana? Ada yang kita kayu. Hah? Iwip. Oh, jual ke Iwip. Harga berapa jual ke Iwip? 2.400. 1 bulan bisa berapa ton? Mereka minta sekarang berapa? Yang Kontraknya per tahun atau per bulan? Per bulan. Berapa sekarang kontraknya? Maaf, bukan per bulan, per 2 minggu. Berapa? 20 ton 20 ton per 2 per minggu. 2 minggu. Bisa penuhi? Ya, kadang bisa, kadang. Ini sudah mulai habis renov sejak bulan apa? Desember. Berarti baru Januari. Iya. Januari sampai hari ini berapa ton? 7 ton. Dari Januari tanggal 1 sampai sekarang ini. Iya, karena kondisi musim. Oh, Cuaca, baru 7 Iya, ton. ini karena juga kita dari luar ini. Berarti tahun lalu 2025 enggak kerja ya? Sampai bulan Juni. Iya. Sampai Juni. Januari sampai Juninya berapa? Januari sampai Juni itu 45 45 apa? 45 ton. Januari sampai Juni. Januari, kalau kita sampai Kan kemarin pakai Januari sampai Ya. Juni. Kan habis itu stop karena kita renov. Ya. Januari sampai Juni itu kemarin Bapak berapa produksinya? Itu 57, Bu. Hanya 57. 57 ton. Kok sedikit? Ya karena kita waktu itu, Bu, mesinnya. Rusak. Kita ABF-nya cuma 1. ABF yang lalu berapa ton? Dia 2,5 ton. Terus mesinnya rusak-rusak. Oke. Harga beli di nelayan sekarang berapa? Tinggi sekarang. Berapa? Kalau di sini yang menurut saya itu 28.000. Hah? 28.000 per kilo. Sekarang. Ya. Terus kontrak ke sana 22 bagaimana? Ya. Kita beli di luar. Ini kan kiriman dari luar dan Pak. Oh, berapa dari Bacan? Sampai di sini. Ada curhatan apa? Anggota koperasi atau digaji? Hah? Digaji? Karyawan koperasi. Digaji? Bulanan? Harian?
Kalau ada ikan aja, harian berapa? Satu bulan dapat rata-rata berapa? Berapa sampai berapa? Hampir 400. Jadi satu bulan rata-rata 1 jutaan. Ya kalau itu pun kalau masuk banyak. Sekitaran 7 atau 8 kilo. Pernah hitung 1 tahun dapat berapa? Belum pernah itu. Soalnya kan baru mulai produksi. Soalnya kita langsung habis pakai itu. Kementerian. Provinsi. Limpahan dari kota. Ini statusnya katanya belum beres. Udah clear tapi sertifikatnya? Sertifikatnya gimana? Sertifikatnya belum. Iya, itu namanya belum clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih Pak Wagub sudah mendampingi. Jadi hari ini kita mau berdiskusi. Saya mau mendengar semua permasalahan yang sedang dihadapi dan apa solusi usulan dari Bapak Ibu sekalian untuk kami Pemprov sebagai pengambil kebijakan bisa. Saya memberikan waktu dan kesempatan masing-masing kelompok boleh berbicara singkat padat jelas. Langsung aja ke inti permasalahannya. Mike silahkan panitia, terima kasih. Saya tadi sampaikan kendala yang terjadi. Saya melihat perkembangan di tahun 2025, saya melihat perkembangan ini bahwa hasil produksi yang barangkali Palembang dan Bumi kurang lebih di atas 2.000. Hampir sebenarnya feedback yang kita. Yang kedua, pelayanan itu poster yang diceritakan kemarin kalau terjadi itu ada rehab. Terjadi pelayanan ini terjadi overproduksi, ibu. Overproduksi saya melihat kapal itu kurang lebih hampir 3 hari tidak menemukan ikan. Justru karena itu saya memohon kepada Gubernur dan waktu beserta sekretaris dan kepala dinas perikanan provinsi Maluku Utara, kiranya daerah-daerah ini diperlukan di tempat poster. Oke. Terima kasih Pak Sek catat ya. Jelasin ya, pekerjaannya apa? Nelayan, punya kapal berapa GT gitu ya. Langsung aja, nggak usah yang terhormat lagi. Langsung aja intinya. Begini, kami dalam persoalan banyak sekali. Bukan berarti bahwa ini namanya bicara nilai sendiri bicara banyak sarana, mereka sangat meninjau banyak persoalan rombong. Kan rombong ini kan kita kan tetap bayar izin. Izinnya dari provinsi kalau seandainya kita sendiri, maka otomatis oke lah kita tahu mereka itu berusaha, kita juga berusaha. Tetapi minimal standar harganya itu kan terlalu tinggi. Dalam prosesnya 10%, potoknya tinggal 5%, kan bisa saling apa namanya? Siapa yang kasih fee ini? Ya, ketentuannya rompongnya itu sendiri kan mereka punya rompong. Rompon ini siapa yang punya? Pemprov. Perusahaan yang lain bukan Pemprov. Oh, swasta. Ya, pada saat itu tuh Pemprov udah kita, tetapi kan tidak ada pengawasan dalam arti tidak ada orang yang jaga rompong atau rompongnya putus. Sampai sekarang tidak ada rompongnya Pemprov. Yang sekarang perusahaan kecil atau perusahaan besarnya. Yang dari atas 12 miliar itu adalah perusahaan besar dari 12 miliar adalah perusahaan yang ada di hutan di hutan. Itu yang jadi persoalan pertama. Yang kedua. Bentar, fee-nya itu berapa persen? 10%, Bu. 10% dari kalau dia 1 ton, maka otomatis 1 juta yang harus kita bayar. Banyak amat. Oh, bikin regulasi, cek daerah lain bagaimana. Oke, lanjut. Jangan dalam persoalan apa namanya BBM tadi yang disampaikan tadi. Kalau seandainya kapal yang 37 GT, saya juga bertanya dulu, yang kapal yang 37 GT ini kan tidak dapat BBM subsidi. Yang jadi persoalan sekarang, kita kan bayar BNPB, bayar ke negara. Kan kita bayar ke negara, nggak ada yang bayar ke negara, kita bayar ke negara. Oh, kita kan tidak lari dari regulasi yang ada. Kita tidak akan lari dari apa namanya izin provinsi, izin pusat. Kita tetap ada izin pusat minimal BNPB harus turun. Kan seperti itu, supaya agar kita punya kos global itu sedikit. Kalau tidak kita untung. Kami mungkin sekali, tapi kami paksa karena kita bersama di sini.
Jadi sehingga angka bawah kita kali beban. Jadi maksudnya Bapak mau turunin GT-nya atau dia income bulanan itu jempol dari pemerintah pusat. Dia punya standar, dia dengan kapal yang 30 GT tidak sesuai dengan standar. Kalau kita enggak, tidak sesuai. Karena kita standarkan kapal itu di antara kapal 30 GT kapal yang paling terkecil. Entah persoalannya seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi minimal dengan adanya kita yang jangan usaha ini, kita juga merasa dalam hati agak tekan. tertekan kalau Bapak tidak bisa dapat BBM subsidi. Iya, karena Berarti GT-nya Bapak harus diturunkan. iya, tapi minimal kita tidak lari dari edukasi mereka. Kita tidak akan bayar BNPB tadi. Gitu. Iya, walaupun beli BBM subsidi pun tetap bayar pajak BBM. Iya. Hanya sekarang kapal Bapak kalau speknya di atas 30 ton, bahkan 30 ton pun sudah tidak boleh ya. Harus 29 ton yang boleh memakai BBM subsidi. Aturan dari pemerintah pusatnya begitu. Sampai 30 atau di bawah 30? Oh, sampai 30, ya. Dan kita memang tuh hanya 30 aja standarnya. Ya, berarti yang 37 tonnya harus direvisi. Iya. Gitu ya. Ya bukan kami nelayan itu harus itu kami karena kita tangan tidak nyampe itu kementerian. Ya. Kami mohon kepada ibu kemudian kami nelayan dan nelayan orang lain yang menyatakan kapal dan perjanjian dengan kuali itu. Oke. Itu saja Bu, yang saya Ya. sampaikan. Terima kasih. Saya masih apa ini? Kapasitas berapa? 32. Berapa kapal? Oh, ini yang punya semua bantuan ya? Kalau gitu bikin perencanaan untuk pengukuran kembali, revisi kembali, renovasi kembali, supaya ada di bawah. Tapi biayanya harus dipikirkan juga, biayanya bagaimana dan berapa. Ya, diinventaris dulu berapa biayanya. Oke. Bu, yang pertama yang bilang ini sampai sekarang ini banyak kapal yang belum ada ini karena akibat dari perubahan regulasi dari 05 tentang OSS. Nah, permasalahannya begitu. Selama ini OSS dari PTSP tidak melakukan sosialisasi baik PTSP maupun KKP, sehingga pada saat perubahan regulasi sampai sekarang ini kapal itu masih banyak belum ada izin. Kemarin saya urus ada 10 kapal. Permasalahannya ini kan regulasi juga gitu, tapi kan disosialisasi oleh PTSP provinsi maupun PKP. Karena waktu kita tanya cuma jawaban saja, baca sendiri aja. Sehingga kita ini kalau itu dapat kita tidak hapus, ini seharusnya depannya sudah. Karena kita ini belajar dari YouTube ke TikTok. Saran Bapak apa? Saya ini batas sosialisasi lebih baik PTSP maupun KKP. Karena ada satu izin yang sudah dicabut JLB-nya. Itu kapalnya ada dibaca. Itu tidak bisa lagi terus apa? Izin. Nah, yang kemesan kedua ini, karena TTP ini kita sudah bayar 1 tahun. Pada saat terbit izin disuruh bayar lagi. Kita mau waktu kita disuruh bayar ada regulasinya. Usulan bayar kita sudah berdebat lagi. Itu ada regulasi. Waktu kita tanya arahan pusat. Lah arahan pusat yang sesuai dengan PP 85 itu kita sudah perbaikan, selesai dalam tahun. Ada baiknya dari SDKP provinsi dibuat pertemuan antara nelayan sama yang BPM yang pemerintah pusat supaya menjelaskan. Kalau itu ada regulasinya, nelayan tidak perlu debat lagi. Karena kita sudah bayar 1 tahun, pada saat keluar sipil lagi harus bayar lagi. Semua nelayan bayar. Bentar, sabar, jawab dulu. Berarti untuk diketahui, PNBP yang Bapak Ibu bayar itu kepada pusat belum ada bagi hasil kepada provinsi, belum ada hitungannya. Jadi saat ini pembagiannya paling dalam program-program DAK, tapi tahun ini juga belum ada DAK ya. Oke. Yang kedua, perizinan bagaimana itu? Kenapa bisa kapal-kapal tidak ada perizinan? Perizinan untuk kita di daerah itu sudah dibebaskan untuk kapal-kapal daerah. Demikian pula halnya kapal-kapal pusat yang kapasitasnya di atas 30 GT, izin terkait dengan dokumen juga sudah dibebaskan. Tidak perlu izin. Nggak perlu
izin dokumen tetap ada, tapi biayanya telah dibebaskan. Iya, tapi izinnya ada enggak? Ada izin. Enggak pakai biaya. Nggak pakai biaya. Kalau sebelum penerapan pasca tangkap, dulu untuk satu kapal kelengkapan dokumennya itu kita nilai-nilai di atas 30 juta bisa menghabiskan sampai 80 juta. Izinnya estafet paralel, izinnya itu satu selesai, baru satu sampai selesai. Izin ending itu butuh waktu cukup lama, dan satu izin yang proses bisa jadi setelah izin berikut satu izin lagi masa berlaku habis. Akhirnya kemudian pemerintah mempertimbangkan seluruh proses perizinan dibebaskan dengan penerapan pasca tangkap PNBP tadi. Oh, jadi sekarang sudah tidak ada biaya mengurus izin tangkap, tapi kemudian ada PNBP. Dasar perhitungan PNBP berdasarkan hasil tangkap. Ya. Berapa? Kalau saat ini itu penetapannya 9.500 per kilogram dikalikan dengan 5% untuk PNBP-nya. Yang kami tawarkan ke pemerintah pusat bahwa oke, penerapan PNBP bisa diberlakukan, tetapi pendekatannya harus neto, jangan bruto. Kalau pendekatannya bruto, logikanya satu ekor ikan yang ditangkap oleh nelayan kita ikut dengan timbangan itu sudah kena pungutan. Bagaimana kemudian kalau nelayannya merugi? Jadi sekarang realisasi perhitungan PNBP itu contoh cakalang. Cakalang sekarang jual harga berapa per kilo? Anggaplah cakalang tuh jual 20.000 ya, contoh ya. Cakalang jual 20.000, PNBP yang dibayarkan berapa? 9.500. Hampir 50%? 9.500 itu harga patokan. Harga patokan, jadi misalnya ikan itu kalau harganya fluktuatif, Anggaplah ini di harga 20.000 ini. ya tetap harga patokan kita 9.500 Kali? kali 5%. Oh, jadi yang dibayar hanya 450 rupiah lah. Ya, 450 Per kilo. per kilogram. Ya oke lah. Kan? PNBP itu semacam binatang jelata. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia tidak memandang dulu. Yang mana saya kasih contoh, orang yang menjual pala itu dengan 1 kilo ratusan ribu, pungutan PNBP-nya kecil, 0,5%. Kita bukan perusahaan, kita masyarakat kecil. Bahkan kami menerima kapal bantuan dari negara lewat DKP provinsi. Kenapa regulasi itu hadir? Yang mana mengurangi kita pun bermasalah, bukan menambah beban. Saya kasih contoh, PNBP yang awalnya cuma 0,5%, yang mana izin kapalnya regulasinya belum PP 85 itu dari tahun 2014 sampai tahun 2022 atau 2021, kapal 30 GP itu bayar 35 juta sekian. Yang mana PP 85 lahir dari pusat sampai daerah, kasih manis sebelah, kasih 20 yang sebelah. Oke, apa saya katakan demikian? Bilang murah Pak, kalau Bapak terlalu lalu terhadap penarikan. Padahal orang yang punya pemahaman sudah kalkulasi memang. Kalau 5% kali 1 ton 400.000 sekian. Kalau kali banyak, suatu otomatis banyak. Saya kasih contoh, 35 juta. Bahkan kapal kami sekarang ini dari tahun 2023 sampai sekarang ada yang 60 juta, ada yang 10 juta lebih. Kalau bikin perbandingan, ada 2 kali lipat, ada 3 kali lipat. Berarti lebih mahal. Bukan PP 85 datang ini dia membantu kita untuk mengurangi kita punya bayar sipil. Tapi tidak ibu, dia tidak sama. Terus yang berikut, kalau boleh menyangkut BBM tadi, BPH Migas, kalau ada regulasi kayak begitu, jangan kasih hadir, minta maaf ya, ada hanya sisi, jangan mereka yang mewakili. Panggillah kita, supaya mereka tahu, kita rasa, kita tahu, kita sampaikan. Apa itu hanya sisi? Tidak ada di sini. Apa? Himpunan nelayan seluruh Indonesia Maluku Utara. Hah? Himpunan nelayan seluruh Indonesia. Oh. Organisasi. Jadi kalau boleh, panggillah kita, walaupun satu kota, satu kabupaten, satu mewakili kita. Jangan regulasi lain kayak begitu jadinya. Yang mana saya contoh, tadi sudah disampaikan, kapal di atas 30 GD tidak bisa menikmati BBM bersubsidi. Timbul pertanyaan, coba itu kayak gitu, kapal 29 GD, pemilik
siapa? PT, bukan perorangan. Mereka menikmati BBM bersubsidi, malah paku kaki negara. Sebentar kita ambil buat BBM santai. Kita di sini kasihan, sudah mahal, kucing-kucingan lagi. Demikian itu saya. Lanjut. Bu, yang mau saya sampaikan ini terkait kita penyuluh perikanan ini secara administrasi kita memfasilitasi semua pelaku utama atau nelayan di kabupaten kota, semua kabupaten kota, provinsi Maluku Utara, semuanya itu ada penyuluh. Jadi saya mau sarankan, bukan saran sih masukan buat ibu. Mungkin ibu kita belum mengenal, belum dekat atau memperjelas terkait kami. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa kita mendampingi pelaku utama atau nelayan ini dalam segala aspek, yaitu salah satunya bantuan pemerintah, ada akses teknologi, ada bantuan akses informasi dan teknologi, terus pasar, terus perizinan, terus pendampingan kelompok yang berhubungan dengan nelayan. Terus yang saya untuk masukan buat ibu, mungkin ke depannya Bu, selama ini kan untuk bantuan sudah dari Desember sampai Januari ini, bantuan dari pemerintah kota khususnya Provinsi Maluku Utara menyerahkan bantuan kalau bisa bantuan edukasinya yang dulu Bu, karena setiap kecamatan atau kelurahan itu ada penyuluh yang mendengarnya kita sampingkannya dari yang. Jadi kita maunya supaya kepala dinas. Oke, intinya koordinasi kan? Iya. Apalagi? Koordinasi. Selain koordinasi apa lagi? Ini Bu, permasalahan yang dikatakan bahwa jangan hanya kami atau di atas 30 DP, tapi di bawah. Intinya koordinasi semua. Iya. Oke. Terus salah satunya juga sarana pengolahan itu permasalahan Bu, ibu-ibu yang berjual di pasar itu rata-rata dia punya ubos dan ubos itu murah Bu. Terus kalau bisa jangan hanya armada, tapi mesin juga Bu, atau TPS juga bisa mendukung untuk penangkapan mereka Bu. Ibu penyuluh dari pusat ya? Iya. Oke, jadi pertama begini. Pertama, pelabuhan ini tidak bisa dikatakan industri dan hilirisasi karena bentuknya sangat berantakan dan tidak profesional. Jadi sekarang kita mau benerin supaya bentuknya bagus. Hadir di sini Bapak Kadis PU. Hadir di sini Kadis PU. Sudah lihat itu jalan jelek sekali, tolong diaspal. Ya. Yang kedua, Pak Resa bikin master plan-nya, bahas dengan teknis Kementerian KKP. Mereka punya atau dengan PPN ya. Mereka punya tenaga ahli enggak untuk membangun master plan ini dibikin lebih bagus ya. Saya sudah diskusi dengan para pengelola cold storage dan pabrik es. Tapi ini diskusi kembali lagi, Pak Kadis, Pak Sekretaris dan Pak Resa duduk bersama dengan koperasi dan nelayan. Info yang saya dapat per hari ini adalah kita cuma punya satu pabrik es 10 ton dan itu kurang, butuh 20 ton dan itu kurang. Kita butuh satu lagi pabrik es dengan kapasitas 20 ton lagi. Dan itu bisa saya bangun. Tapi pastikan hanya itu saja yang kita kurang atau kita butuh lagi biar final. Kemudian yang kedua, kita punya dari Pemprov itu kita punya 2 fasilitas cold storage dan ABF. Yang kita baru renovasi itu sudah ada 2 ABF masing-masing 4 ton dan cold storage 100 ton. Hanya saja koperasi yang mengelolanya itu tidak maksimal di masa lalu. Alasannya karena mesinnya rusak. Sekarang kan mesinnya baru. Jadi duduk bersama dengan koperasi, saya kasih kesempatan 6 bulan. Pertama, dia harus beli tunai kepada nelayan. Mampu tidak? Kedua, dia harus ada target tertentu, mampu atau tidak. Kalau dia tidak mampu, maka setelah 6 bulan kita akan review pengelola baru. Setuju tidak? Ya. Dan yang kedua, kita perlu, ini berdasarkan hasil survei saya,
Infonya kita masih butuh satu lagi, kita masih butuh 2 ABF lagi masing-masing 4 ton dengan cold storage 100 ton. Karena katanya ketika puncak, ketika lagi rame, itu kapal bisa antri sampai 1 minggu hanya untuk bongkar. Benar tidak? Ya. Tetapi ini semua bisa terjadi hanya dengan 2 catatan, yaitu satu, itu warung atau rumah yang ada di tengah-tengah yang tadi kata Bapak itu dirayu untuk dia mau jual. Kalau dia tidak mau jual itu, kita tidak punya lahan untuk bangun ABF, pabrik es baru, ABF 2 baru, dan cold storage baru. Opsi kedua, kalau dia sampai tidak mau jual, maka dengan disayangkan ruko ini harus dibongkar. Cuman kan sayang ya. Atau Pak Resa bahas dengan mereka di sana, tenaga teknisnya, kira-kira apa lagi yang bisa dibongkar untuk bisa dibangun. Paling gampang adalah jika bulan ini, minggu ini yang itu mau jual, maka tahun ini pun saya bisa bangun 1 pabrik es 20 ton, 2 BF 4 ton masing-masing, dan cold storage 100 ton. Jadi coba itu rembukan bersama lalu rayu dia untuk jual. Setuju? Jadi pertama kita kurangi kalau boleh maksimum di puncak tidak ada antrian untuk bongkar, karena itu mempengaruhi biaya Bapak Ibu nelayan. Kedua, bahas kuota, bagaimana kita naikin kuota untuk BBM subsidi. Dan yang ketiga, rekap semua kapal pemberian Pemprov yang di atas 30 GT. Kalau kita turunkan menjadi 29 GT, berapa biaya masing-masing, siapa yang mau bayar biayanya, mau bagi hasil atau bagaimana, secara aturan BPK dan lain-lain itu bagaimana. Dan kemudian semua masukan yang berhubungan dengan BNBP dirumuskan, meeting dengan perwakilan KKP yang ada di sini, dan nanti saya akan komunikasi dengan Pak Menteri, putuskan waktu duduk di sini dengan PTSP, perwakilan KKP dan dari perikanan untuk membantu semua izin-izin kapal, dan dilakukan rutin antara mau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, terserah. Jadi yang saya janjikan ini bisa terjadi jika yang punya tanah itu dia mau berbesar hati untuk menjual. Kita sudah appraisal, harga sudah kita tawarkan, tinggal yang bersangkutan mau atau tidak. Kompensasinya jika pindah, saya akan bantu bangunkan kembali di tanah yang baru mereka. Ya, oke. Ibu ini mengatakan gimana saja, nelayan ini kalau bicara, jadi itu bilang kalau nelayan pulang aja kalau 500 ribu, 500 kilo, kalau boleh ibu ini usaha nelayan gratis. Apa? Nggak usah kena Karena 500 kilo itu jelas sudah, tapi mungkin tetap ada penjagaan. Jadi kalau boleh kita kan penjelasan kita kan penjelasan nelayan. Gimana 500 ribu kan nelayan rugi. Nelayan mana banyak tuh pemerintah. Gimana kapan nelayan itu sejahtera itu? Kenapa? Karena ini nelayan kan tahu nyawa bertani untuk hidup. Tapi karena banyak seperti banyak itu nelayan sejahtera. Nelayan dikasih. Semua ini banyak semua. Karena nelayan itu jangan jauh lagi. Lakukan begini. Karena ini banyak semua. Kalau ibu boleh usahakan saya di bawah 500 ribu, terus saya itu 5% itu banyak orang di lain karena itu Setuju, saya sangat setuju dengan logika Ibu bahwa tugas dari pemerintah adalah mensejahterakan nelayan. Gini, Pak Resa dan sekretaris, kumpul semua nelayan ini yang ada di Dupa-Dupa. Lihat dong punya catatan laporan keuangan. 1 tahun itu 3 tahun terakhir lah. 3 tahun terakhir omsetnya itu berapa? Berapa ton? Berapa rupiah? Buang BBM berapa? Buang umpan berapa? Buang es berapa? Buang PNBP berapa? Dorang bisa bersih berapa? Dari hasil hitungan itu baru kita bisa diskusi dengan kementerian bahwa mau bilang sengsara rugi kan nggak bisa bilang, harus lihat angka ya. Minimal perwakilan dari berapa ada kapal di sini? Kapal 30 GT ada berapa? Berapa? 48 ya, minimal semua ya. Terima kasih Pak Haji.
serahkan itu ada dokumen itu. Oke. Ibu untuk foto. Ayo. Halo. Kita punya ibu. Ayo cepat sudah. Oh iya, Pak. Ayo. Oke. Ya, kapan mulai? Minta foto. Batang dua minta foto. Ini batang 2 apa? Oh iya, itu batang 2 saya sudah komunikasi sama Pak Sekda. Mudah-mudahan tahun depan bisa dibangun Oke. oleh kementerian. Oke. Sudah. Satu katanya di kafe yang apa gitu itu. Batang 2 tuh suka 1,5 GT kan 3 GT nelayannya? 3 GT kemarin baru 1. 3 GT ya? Sudah dua ya. Sama, ini kur dulu. Kalau ini kur, sana juga kur. Jadi kita cuma kasih body mesin kur. 3 GT itu berarti 20 PK apa 15 PK? Oke, makasih. Berapa semua? Chelsea. Ya sudah, Ibu Kadis. Borong semua lah bagi. Cepat. Mati. Ibu lagi deh, Ibu. Aduh, saya gemetar. Nanti kok kasih dia. Ibu, terima kasih. Kirim, nanti kirim. Kamu lah foto sini. Dia mukanya udah mau menang. Jadi. Suruh jadi langsung. Ya, dah. Pak Kadis jalan ya. Salam, Ibu. Hai. Dah. Ya. Ya. Di mana? HP mana? Terima kasih, Ibu.